Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfrina dari Universitas Muhammad Jambi. Saya mengajukan untuk pementasan Indonesia. Di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental pada remaja. Sebelumnya, saya berikan sukses dan prosesnya ya Pak. Untuk suksesnya bisa dikerjakan sekarang dan prosesnya bisa dikerjakan di akhir. Untuk suksesnya saya berikan lebih WA ya. Itu saya tuliskan. Waktunya 10 menit. Itu kita Pak. Saya kasih video dulu ya. Jadi, kesehatan mental adalah kondisi kesehatan kita terjadi dalam keadaan mental dan tenang, sehingga komitmen kita untuk menikmati kehidupan yang baik dan menghargai orang yang ada di sekitar kita. Gangguan mental atau merupakan penyakit yang tidak terlihat secara kasat-mata dan berkaitan dengan emosi, jiwa serta batin seseorang yang dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Kemudian ada beberapa contoh gangguan mental, yaitu ada anxiety disorder, yaitu di mana pada seseorang ketika emosi ditandai dengan perasaan tegang, khawatir dan berlebihan. Selanjutnya bipolar, yaitu di mana kondisi seseorang suasananya suasana hati berubah-ubah. Kemudian bipolar adalah suasana hati yang berubah dalam waktu yang lama, sehingga tidak bisa mengontrol emosi. Kemudian ada depresi, yaitu perasaan letih yang berkepanjangan, yaitu bisa mengakibatkan gangguan mental. Terus ada skizofrenia, yaitu di mana seseorang ketika menghadapi kenyataan khayalan seperti halusinasi. Kemudian ada anoreksia nervosa, yaitu menjaga pola makan menjadi di atas batas normal, seperti dia tidak berlebihan, menggunakan obat. Kemudian ada gangguan penyalahgunaan obat, yaitu penyalahgunaan obat yang berbahaya seperti narkoba. Narkoba kan ada di sini, yaitu ada seperti sabu dan ganja. Kemudian ada upaya pemerintahan dalam mengatasi gangguan mental, yaitu pada tahun 2014 Menteri Kesehatan Republik Indonesia bersama kita MUI SPA Nasional mengajak seluruh masyarakat di bidang kesehatan untuk menangani gangguan jiwa. Kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pada Agustus 2014 yang bertujuan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang baik, serta memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, kompleks dan berkesinambungan. Kemudian ada Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuka layanan online
selesai. Kemudian selanjutnya ada BPJS atau Badan Pemberdayaan Jaminan Sosial. Telah menjamin penderita kesehatan mental mendapatkan pelayanan medis sebaik-baiknya di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Lanjut, bagaimana sih cara diri dalam menyikapi gangguan mental? Jadi, cara diri dalam menyikapi gangguan mental yaitu ada menerima dan menghargai diri sendiri. Jadi, kita sebagai manusia biasa mestinya mengenai perlakuan dan perilaku masing-masing. Maka dari itu, kita harus bersyukur menerima dan menghargai diri kita sendiri atas kelebihan dan kekurangan kita. Yang kedua, hindari penggunaan sosial media berlebihan. Jadi, penggunaan sosial media secara berlebihan bisa mengakibatkan gangguan mental. Maka, dapat terisolasi dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa melakukannya dengan sendirian. Pastinya kita butuh bantuan dengannya. Jadi kita bisa mendekatkan diri dengan doa, beribadah. Tujuannya menjaga relasi dengan baik. Kita sebagai manusia biasa, pastinya kita membutuhkan seseorang untuk mendukung kita. Maka dari itu kita bisa menjaga relasi. Kemudian ada aktif berkegiatan. Dengan aktif berkegiatan kita bisa mengikuti organisasi. Maka dari organisasi tersebut kita bisa mendapatkan ilmu soft skill seperti bagaimana cara beradaptasi, bagaimana cara membangun relasi, dan kita bisa mengetahui karakteristik masing-masing orang sehingga mulai terbuka dengan orang lain. Maka dari itu kita sangat membutuhkan dukungan dari orang lain. Dengan kita bisa dapat dukungan dari orang lain, kita bisa berkaitan dengan keluarga, teman, sahabat, atau pasangan. Kemudian selanjutnya cari berolahraga. Kita bisa berolahraga apa yang kita suka. Maka dari itu kita bisa menghilangkan sejenak pikiran kita yang membuat kita depresi. Selanjutnya istirahat itu. Artinya kita membutuhkan istirahat dan cukup dari aktivitas yang kita lalui. Maka dari itu istirahat yang cukup itu bisa dengan tidur 7 sampai 8 jam sehari. Yang terakhir ada konsumsi makanan dan minuman sehat. Jadi konsumsi makanan dan minuman sehat itu sangat berpengaruh dalam gangguan mental. Maka dari itu konsumsi makanan dan minuman sehat yang baik itu bisa dengan makan sayuran berserat, bisa dengan ikan berminyak yang dapat menjaga saluran pencernaan kita. Dan jika bisa, kita harus menghindari makan makanan cepat saji dan olahan. Jadi, pemaparan materi sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Ada Kak, izin bertanya ya, Nah, apabila kita sudah menemani teman yang depresi, tapi teman kita sendiri tidak ada niat untuk bangkit, nah itu caranya gimana ya Kak? Solusinya gimana? Baik, tadi pertanyaan apabila kita sudah menemani teman yang depresi, tapi teman kita sendiri tidak ada niatan untuk bangkit, solusinya bagaimana? Jadi kita bisa menjaga komunikasi dengan mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi dan selalu ada untuknya. Yang kedua, bisa memberi dukungan. Kita harus selalu memberikan dukungan yang nyata dengan menawarkan atau menemaninya bertemu dengan tenaga kesehatan. Yang ketiga, yaitu meminta bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Yang terakhir, bersabar. Kita harus bersabar menemani proses pemulihan karena depresi membutuhkan waktu untuk penyembuhannya. Baik, apakah sudah paham atas penjelasan saya? Paham Kak. Baik, selanjutnya untuk mengisi post-test ya Kak, post-testnya sudah saya kirim ke nomor WA.
Untuk waktunya 10 menit ya. Sudah selesai, Kak? Baik, sudah saya lihat. Sudah ada peningkatan ya Kak mengenai apa itu kesehatan mental setelah saya berikan materinya. Sudah saya jelaskan. Selanjutnya sesi terakhir yaitu penutup. Saya terima kasih banyak kepada kakaknya sudah hadir, sudah meluangkan waktunya untuk hadir, sudah memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih banyak ya Kak. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Even though